Tersua. Ketemu lagi nih kita di podcast Tersua, tempat seru bercerita bersama HMV Ganesha. Hai semuanya. Gak afdol nih kalau kita belum kenalan. So, kenalin, aku Anca. Dan aku Via, yang akan menemani kalian di 40 menit ke depan di podcast kali ini. Nah, kira-kira di episode kali ini bintang tamu kita siapa sih Mbak Vi? Wah, pasti teman-teman yang lagi dengerin podcast kali ini tuh pada penasaran ya Anca ya. Tapi sebelum itu, emangnya tema podcast kali ini tuh apa sih Anca? Nah, jadi di podcast kita kali ini temanya itu Dose Talk. Dose Talk, what is that? Bisa gak sih kamu jelasin ke teman-teman yang mungkin lagi dengerin podcast kita kali ini? Apa sih itu Dose Talk? Nah, jadi Dose Talk itu dosen talk dengan pembahasan bagaimana sih lika-liku jadi seorang dosen itu. Wow, jadi secara nggak langsung tamu undangan kita hari ini tuh adalah dosen ya Anca ya? Yes, betul banget dong. Langsung aja yuk, ini dia tamu undangan kita kali ini, Prof. Arif. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Prof, selamat datang Prof. Arif. Terima kasih. Seperti yang kita tahu, Bapak Ahmad Arif ini adalah dosen sejarah ya teman-teman. Nah, perjalanan akademik beliau terbilang luar biasa. Gelar sarjana beliau raih pada tahun 1991 dari Universitas 11 Maret dengan fokus pada bidang pendidikan sejarah. Kemudian, beliau melanjutkan studi magister di IKIP Jakarta dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 1998 dengan bidang ilmu administrasi pendidikan. Nah, enggak cuma sampai situ aja, semangat belajar dari Prof. Arif ini terus berlanjut hingga ke jenjang doktor loh di Universitas Negeri Semarang dengan bidang manajemen pendidikan yang beliau rampungkan pada tahun 2013. Wah, seru banget nih kalau dengar dari latar belakangnya Prof. Arif ya, seperti itu. Kemarin kita juga udah ngundang asdosnya Prof. Arif, ada Mbak Lu. Sekarang kita langsung ngobrol langsung nih sama dosennya, begitu. Seru banget ya Mbak Vi. Nah, langsung aja, selamat pagi Prof. Arif. Bagaimana selamat pagi kabarnya? Mbak Angga, Mbak Via. Iya betul. Dan semuanya. Pagi Prof. Prof. Arif gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Oke, berarti aman ya Prof. Aman, ya. Sehat terkendali, ya. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, jadi di sini nih Prof, kita ini mau ngobrol santai aja nih sama Prof. Arif tentang lika-liku dan keseharian Prof. Arif menjadi dosen. Siap. Tuh. Oke, kalau begitu mungkin langsung saja ya Prof. Saya izin bertanya nih, apa alasan yang membuat Prof. Arif ini memutuskan untuk menjadi seorang dosen sejarah? Oke. Ya, ini agak panjang jawabannya. Oke, ya. apa kita dengerin ya Anca ya. Ya, untuk informasi. Sebenarnya saya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi dosen. Saya itu orangnya mengalir. Oh, mengalir. Tapi selalu bekerja yang terbaik. Iya. Jadi kebetulan orang tua saya orang yang tidak mampu dalam hal ekonomi. Orang dari desa juga. Iya. Dari SD itu saya sudah bekerja. Saya jualan. Sambil sekolah itu nenteng jajanan biasanya dibeli teman-teman sendiri. Kelas 3 SD. Kelas 5 SD saya nyuci mobil di kali, sungai. Jadi mobil-mobil angkutan kalau sore pada kotor ke kali, sungai ya, saya mencuci. Itu bisa untuk biaya sekolah. Sampai SMP saya terus bekerja di kali itu. Dari uang tabungan saya pakai untuk sekolah ke Kudus. Saya orang Jepara. Ke Kudus jauh, harus kos. Iya. Ya, saya sekolah di SPG. SPG itu sederajat SMA waktu itu. Jadi dari SMP langsung SPG. Jadi begitu SPG, saya cita-cita hanya ingin jadi guru SD. Jadi guru SD. SPG Sekolah Pendidikan Guru. Ya. Tapi begitu lulus pengangkatan guru SD sudah mulai masa tunggu.
Nah, kemudian saya dapat beasiswa Super Semar diberikan pada setelah lulus kelas 3 SPG itu. Itu saya pakai untuk sanggup ke Solo kuliah di UNS. Kuliah di UNS cita-citanya ya sederhana. Wah, karena kuliah di UNS pendidikan sejarah, ya paling nanti jadi guru sejarah. SMP atau SMA. Ya. Nggak taunya alhamdulillah semester 4 saya dapat ikatan dinas. Ikatan dinas beasiswa lagi sampai lulus. Ya. Waktu itu karena mungkin ya alhamdulillah doa orang tua ya. Bakti pada orang tua itu penting sekali. Sehingga kebetulan dari Allah itu kadang-kadang tanpa kita duga. Ya, begitu terima beasiswa ikatan dinas, Kaprodi kita waktu itu almarhum Buning, Mas, kamu itu masih dalam pengamatan Bapak Ibu dosen, jaga sikap, ya, jaga prestasi. Nanti kalau terus bisa berprestasi, diminta jadi dosen di sini, gitu. Sehingga saya mulai, saya masih ada harapan jadi dosen. Jadi mengalir saya, dan alhamdulillah begitu lulus, saya memang waktu itu ikatan dinas tanpa ngelamar, tanpa tes, langsung rekomendasi saja. Rekomendasi diminta jadi dosen di sini. Nah, hingga akhirnya diterima jadi dosen. Tapi yang ngurus sendiri, saya ngurus sendiri. Ya, wirawiri Jepara rumah saya ke Solo, UNS, ya, Jakarta ke Dirjen Dikti. Saya ngurusi sendiri dan sebagainya. Ya alhamdulillah akhirnya jadi dosen di sini. Alhamdulillah ya Prof ya. Iya. Berarti berangkat dari keinginan kecilnya menjadi guru SD, kemudian dapat beasiswa, lalu ini dapat kesempatan menjadi dosen. Iya. Kira-kira waktu itu ada nggak sih Prof kayak ketakutan Prof sendiri? Kan dosen itu seperti tadi ya diminta untuk menjaga sikap ya Prof ya. Terus karena masih dalam pengawasan. Nah itu ada nggak ketakutan terbesar Prof pada saat itu? Kalau ketakutan nggak ada ya. Saya nggak pernah rasa takut. Pokoknya saya berusaha melakukan yang terbaik hari ini ya. Iya. Jadi kita orang sejarah ya selalu mengevaluasi apa yang telah saya lakukan ya. Kemudian melakukan terbaik pada hari ini untuk meraih yang terbaik di masa depan. Sehingga saya tidak bercita-cita, saya harus jadi guru sejarah, dosen sejarah. Enggak, mengalir saja. Apapun yang saya peroleh itu yang terbaik karena perilaku, sikap dan usaha yang terbaik pada saat ini. Wah, itu saja. Keren banget. Boleh ya kita kasih tepuk tangan untuk Prof Arif. Usaha tidak mengkhianati hasil. Betul sekali Mbak Anca, pinter ini. Mungkin bisa di next kali ya Ca ke pertanyaan kedua. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Prof. Bagaimana dulu perasaan Prof Arif setelah dinyatakan diterima menjadi dosen? Pastinya senang. Ya, nano. Iya, jadi ada asam, manis, asin, pedes. Artinya seneng pasti. Ya, rasa seneng ya, pasti. Prof, manusia alhamdulillah masa depan sudah dipegang. Paling enggak perasaan bahagia itu ada. Tapi juga ada perasaan kikuk, perasaan kurang, karena saya bekerja di tempat saya sekolah, di tempat saya kuliah. Artinya kolega saya saat itu, dosen-dosen teman, itu sekaligus dosen saya. Jadi perasaan itu kan ada. Beda dengan orang dari alumni dari luar mungkin ya, itu tidak ada masalah. Tapi saya menganggap senior saya itu adalah juga dosen saya terus kan. Artinya saya tidak bisa serba pakai. Nah, kalau orang Jawa gitu. Ya ada senang tapi
nggak bisa, karena ya etika sopan santun saya itu Iya. waktu betul-betul saya jaga. Jadi ada rasa apa ya, nggak ingin mendahului lah ya, Iya. gitu yang jadi itu. Terus kemudian yang kedua juga surprise karena saya harus mengajar adik-adik saya sendiri, ya. Ya, kalau teman-teman meskipun masih banyak yang kuliah, tapi statusnya tinggal skripsi, kan saya tidak ngajar. Iya. Tapi kalau adik-adik, ya adik 1 tahun, 2 tahun itu saya sudah ngajar. Sehingga kadang-kadang rasa ini juga ada, artinya dulu waktu sama-sama mahasiswa ya, suka main bareng ya, kadang ke kos-kosan ya, bercanda biasa. Terus kemudian di situasi formal saya harus mengajar mereka. Ini kadang-kadang yang timbul Jadi tantangan. timbul gitu. Kadang-kadang kalau ujian ngawasi ketat, alah Mas Arif kemaki mosok sama adiknya kok, wah gitu ya, ndak enak juga. Yang biasanya duduk di samping sekarang jadi duduk di depan ya, Prof? Iya, nah itu. Iya, betul. Iya. Terus boleh lanjut ya, Prof ya. Kalau untuk pengalamannya Prof sendiri, kan Ya. tadi kan udah diceritakan gitu ya sedikit tentang perasaannya Prof Arif di mana harus mengajar adik-adik tingkatnya sendiri gitu yang mungkin udah kenal ya, Prof ya. Iya. Kalau selama pengalaman Prof mengajar pertama kali itu ada nggak sih, Prof, hal yang menarik gitu yang sampai sekarang mungkin Prof Arif itu inget banget? Ya. Kalau yang menarik itu kan ya ada perasaan ya manusiawi mungkin ya, ada perasaan wah kelihatan keren, kelihatan gagah gitu ya. Oh dulu sepintas setelah dulu saya pernah diamanati sama Kaprodi, Mas Arif jaga sikap, jaga prestasi, karena ada bantuan nanti akan diminta jadi dosen, sehingga kan akhirnya punya harapan ya, karena diberi harapan, akhirnya punya cita-cita. Jadi dosen saat itu sudah menjadi impian. Nah, impian setelah tercapai kan ada perasaan bangga ya, bangga, senang dan sebagainya, sehingga ya untuk menjaga itu ya saya mengajar itu kalau betul-betul siap materi itu rasanya puas sekali. Iya. Jadi kayak perasaan kayak orang paling pintar di dunia itu ya, di depan Iya. banyak mahasiswa bisa menjelaskan, menerangkan macam-macam itu. Iya, sehingga betul. harus belajar dulu untuk sebelum mengajar. Iya itu. Tapi ini betul banget loh, Prof. Karena jujur kami mungkin ya sebagai mahasiswa Iya. ketika mau presentasi juga, kalau misalnya sudah menguasai materi itu presentasinya pasti lancar banget. Iya, Karena dalam enak. beberapa kesempatan juga saya saat presentasi di kelas gitu ya, Prof, pernah saya waktu itu tidak mempelajari materi dengan baik gitu. Saya jadinya kayak gelagapan sendiri dan Betul. nggak terlalu menguasai Iya. materi. Ini bener banget ini Ansa. Iya. Nggak tahu dari alur dari awal sampai akhir gitu ya kalau Iya, nggak belajar. bener Betul. banget. Kalau ditanya mahasiswa kalau nggak bisa menjelaskan, itu juga sebaliknya rasanya wah, kayak tadi ya, orang terbodoh di dunia juga rasanya. Dan itu penyesalan itu akan terus sulit sekali hilang. Setelah itu kalau malam kan refleksi ya. Iya. Kok saya tadi nggak bisa jawab, kok tadi begini itu kan selalu ada refleksi. Iya, betul. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Prof. Oke. Nah, ada nggak sih hal yang paling nggak terduga yang pernah dialami Prof Arif selama jadi dosen, dan ada nggak perbedaan mengajar antara mahasiswa sekarang dengan mahasiswa di zaman dulu? Oh iya. Kalau dulu itu ya mengajar itu hanya modalnya BPK.
BPK itu buku pegangan kuliah. Oh, buku pegangan. Iya, setiap dosen menyusun sendiri BPK itu. Jadi setiap mata kuliah ada BPK-nya. Pegangannya itu. Terus nanti mahasiswanya ya pegang itu. Meskipun ada literatur dan sebagainya, tapi buku induk itu aja BPK udah cukup. Ya, itu kalau dulu ya. Terus dulu itu di samping mengajar di sini ya, di home base kita pendidikan sejarah itu sering ngawas di perguruan tinggi swasta, karena perguruan tinggi swasta seperti UMS, Unisri, Unifed itu di samping lulus mata kuliah di prodinya itu ada ujian, istilahnya apa ya waktu itu agak lupa, ujian negara. Jadi ujian negara ya, mata kuliah apapun yang menyelenggarakan negara dan harus lulus, sehingga mahasiswa swasta itu lebih lama kuliahnya. Karena untuk ujian negara itu tidak hanya sekali dua kali, ya itu bisa berkali-kali. Dan saya sering bersama dosen-dosen yang lain semua lah, ya itu ngawas ke UMS, ke Unifed, ke Unisri dan sebagainya gitu. Nah, aneh ya, tapi ya sama. Itu mahasiswa itu untuk lulus ya, itu ya dengan si slogan-slogan posisi menentukan prestasi gitu ya, mencari tempat yang nyaman untuk ngepek ya, cari tempat deket yang pinter sehingga bisa ngelirik sana ngelirik sini gitu ya. Itu sama lah dengan berbagai senjatanya. Kadang-kadang ada yang cewek itu ya, orangnya itu kepean itu ditulis di sini, orangnya putih kulitnya gitu, ditulis di paha ini. Jadi sampai gini. Segitunya loh. Iya, karena ujian negara sulit sekali. Iya, sampai ekstrim gitu. Nah, pernah saya lihat, saya nggak lihat, tapi senior saya sama yang ngawas tuh, Mas, dia ada apa? Ya, gitu toh. Saya dibuka dikit-dikit gitu. Nah, terus mau tak saya ditegur, mau saya tegur gitu. Saya langsung nggak usah. Loh, gimana? Dinikmati aja. Kasihan, ya udah gitu. Itu dulu ya. Jadi itu kalau sekarang kalau dulu ngajar itu di prodinya sendiri itu sangat santai. Jadi paling dosen itu ngajar 2 mata kuliah sampai maksimal 4 lah. Itu kan 2 hari cukup ya. Iya. Jadi ke kampus hanya 2 hari. Iya, ke kampus hanya 2 hari, waktu ngajar itu aja. Sama mungkin Senin dan Kamis gitu, habis ngajar ada bimbingan skripsi dikit-dikit, selesai pulang sudah, tidak ada kegiatan apa-apa, santai. Kalau sekarang dosen, bukan ngajar aja sampai di mana-mana. Iya, benar. Iya, saya ngajar di S1 pendidikan sejarah, kemudian S2 dan S3 pendidikan sejarah, S2 TP. Ini diminta lagi di S2 PGSD. Sampai keluar prodi. Iya, antar lintas prodi. Apalagi ilmu saya kan agak siksak itu, ada selingkuh ilmu itu ya, dari pendidikan sejarah ke administrasi pendidikan ke manajemen pendidikan ya, sehingga memang banyak kaitannya dengan prodi-prodi lain. Itu masih penelitian, pengabdian masyarakat, masih ditambah dengan urusannya banyak, yang sering diminta dari narasumber, instruktur. Jadi 24 jam per hari itu kayaknya kurang. Iya, sampai malam gitu, pulang dari ngajar sampai malam itu saya ngoreksi tesis, skripsi, disertasi dan sebagainya. Sampai kadang-kadang Sabtu Minggu saya keluar kota untuk diklat dan sebagainya. Jadi capeknya luar biasa. Tapi duitnya banyak. Beda dengan dulu. Dulu dosen nyaman, kerjaannya tidak banyak, tapi gajinya ya kecil, hanya gaji dan tunjangan dosen. Sekarang kan macam-macam. Semakin mau
bergerak ya, berusaha semakin banyak income-nya. Nah itu mungkin plus minusnya. Oke. Iya, betul. Kalau ngajar paling lama kira-kira berapa jam, Prof? Maksudnya kayak paling malamnya Prof. Sampai jam berapa? Arif. Kalau ngajarnya sih siang sampai sore paling. Siang sampai sore. Enggak pernah. Kalau malam itu karena mungkin ada kegiatan mendadak. Rapat ini, rapat itu, karena kebetulan saya kan kaprodi di S2. Iya, betul. Pendidikan sejarah. Saya juga di LPD, Lembaga Penyelenggara Diklat. Iya. Saya juga di Sekretaris Komisi Dewan Profesor. Sehingga kadang-kadang rapat ini, rapat Iya. itu. Saya juga di Komite Integritas Akademik, banyak. Sehingga rapat ini, rapat itu, tiba-tiba kuliah harus dibatalkan karena ini. Nah itu kadang-kadang saya ganti malam. Nah, ya tapi enggak sering banget. Kalau malam lebih sering ya menyiapkan materi, ngoreksi tesis, disertasi itu. Ya. Nah, tadi Prof Arif juga ada nih Prof yang saya tangkap tadi ya di obrolan sebelumnya, yang bagian mahasiswa yang mencontek itu tadi ya. Nah, itu kan termasuknya sikap mahasiswa yang sedikit nakal ya Prof ya. Iya. Nah, kalau menurut Prof Arif sendiri gimana sih cara mengatasi itu? Cara mengatasi mahasiswa yang nakal itu? Ya. Ya kita memang sebagai tenaga pengajar ini harus fleksibel ya, apalagi sekarang kan harus humanis dan sebagainya dosen Ya, itu ya. Nah, kalau dulu itu ujian itu terstruktur ya, terstruktur itu misalnya diberi waktu tanggal sekian sampai sekian, semua mata kuliah harus itu. Terus kemudian ada panitianya, sehingga terjadwal hari Senin ujian apa saja, hari Selasa apa saja, itu diawasi ketat ya, satu ruang 2 pengawas ya. Itu aja sering mahasiswa tetap ya tadi ya membantu orang tua lah biar cepat lulus ya, meskipun dengan cara yang tidak sehat ya. Ada yang contek-contekan, ada yang nulis sana nulis sini, itu sering. Bahkan mahasiswa sering kerjasama kalau waktu itu, nggak tahu kalau sekarang ya kerjasama misalnya ujiannya itu tempat duduk ngatur sendiri, mahasiswa ngatur sendiri, sehingga kerja saya itu apal. mahasiswa si A duduknya mesti selalu dekat dengan si B ya. Si C selalu ada di sebelah si D. Itu kayaknya ya mungkin sudah kerjasama ya, mungkin loh ya. Bahkan mungkin kadang-kadang mungkin ya itu ada perjanjian bilateral atau multilateral ya. Perjanjian antar teman antar teman ya. Nah, nanti kalau ada 6 bab, kamu 3 bab 1 sampai bab 3 tanggung jawabmu loh. Saya nanti bab 4 sampai 6 ya gitu. Gitu. Tapi sering kalau terjadi seperti itu kan selalu duduk berdekatan ya. Nanti kalau datang pagi gitu, terus nanti kursi dikasih buku. Orangnya belum datang sudah kasih tempat. Nah, ditempati orang lain yang tidak temennya, jangan, itu tidak ada. Nah, misalnya gitu. Tapi pas dosennya rada nakal, ayo anak semester 3 pindah ke ruang sebelah. Wah, itu hatinya kayak hilang separuh. Nah, kalau deg-deg kan sudah menganggap posisi menentukan prestasi. Nah, tapi tiba-tiba pindah ke ruang sebelah gitu. Enggak kalah akal juga. Pindah itu masih gandengan supaya enggak terpencar. Nah, itu asiknya ya. Memang lika-likunya seperti itu ya. Nah, tapi ya dalam teori pendidikan itu kan ya memang dosen tidak boleh terlalu ketat. Iya, apalagi selalu mondar-mandir. Ya, selalu ngawasi sana sini. Itu mahasiswa merasa tertuduh. Iya, merasa tertuduh. Apalagi gerak sedikit, apaan tuh? Wah, ini tidak bebas. Di sini yang sudah siap semalaman belajar,
itu hilang karena rasa tidak nyaman. Iya, betul. Kalau hati tidak nyaman, maka kemampuan berimajinasi, belajar, tes itu imajinasi, ya. Kemampuan berimajinasi mengecil. Iya. Nah, karena rasa takut, rasa tidak nyaman dan sebagainya. Sehingga jangan terlalu ketat, ya. Tapi juga jangan diberi kelonggaran. Kalau terlalu longgar, itu nanti seperti pesan Bang Nabi. Apa tuh Awas, pesan? Bang Nabi, ya, awas kejahatan terjadi karena kesempatan. Ya toh? Iya, betul, kalau betul, ditinggal otomatis orang yang sebenarnya tidak mau ngepek, ya sebenarnya, tapi karena ditinggal lama dosennya kan otomatis, Iya. ya, otomatis wah kesempatan ini, ya itu, maka artinya kita ambil jalan tengah, tidak meninggalkan ruangan, tapi jangan terlalu ngawasi, ya. Iya, Karena betul. apa? Waktu tes itu yang jadi pengawas mahasiswa bukan dosennya, ya enggak? Iya, mengerjakan mata kan selalu noleh dosennya, ya. Iya. Dosen gerak dikit gitu udah wah, ya. Dan orang yang punya perilaku ganjil pasti kelihatan. Orang yang punya perilaku ganjil tidak jujur itu kelihatan, ya. Kelihatan mesti. Baru nomor 3 apa? Gitu. Nanti gitu dosennya gitu deh. Gayanya tip X-nya mana? Tip X-nya alibi, ya. Iya, alibi, ya. betul. Itu pasti kelihatan sikap-sikap seperti itu. Oke, gitu ya. Iya, Nanti siap. Anda jadi dosen, jadi guru itu udah paham bagaimana karakter siswa-siswanya, ya. Iya. Ya. Jadi jangan terlalu mengawasi tapi juga jangan terlalu melonggarkan ya. Betul sekali, ya. Berjalan tengah. Oke, mungkin kalau bisa digambarkan kehidupan jadi dosen itu seperti apa, Prof? Ya, ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Iya. Judul film ya. Ngeri-ngeri sedap. Iya. Ini jadi dosen itu artinya kan ada kegiatan wajib, ada kegiatan sunnah, ya. Tridharma perguruan tinggi itu kan, ya. Pengajaran, ya, penelitian dan pengabdian. Itu wajibnya, ya. Ya. Kalau mau minimalis yang penting wajib tercapai, ya santai. Ya. Dosen-dosen kita juga ada, pokoknya datang yang penting ngajar, selesai sudah pulang. Ya, penelitian ya paling setahun sekali. Iya. Pengabdian juga yang penting wajibnya tercapai. Yo santai, ya, banyak waktu longgar. Tapi kalau banyak istilahnya ada kegiatan ini, kegiatan itu, gitu, diklat, kemudian seminar dan sebagainya, ngajarnya juga kan bisa lebih dari wajib, ya. Lebih dari BKD, beban kerja dosen, ya. Itu tadi, ya, bisa 24 jam itu kurang, ya. Tapi income-nya juga berbeda pastinya, ya. Nah, jadi tinggal pilihan hidup itu pilihan, ya. Mau santai saja tapi dapatnya ya pas-pasan, gitu, atau Sibuk sedikit tapi sedikit tapi ada tambahan, iya, ya, betul. gitu. Nah, kalau kita bisa berandai-andai nih, Prof. Semisal nih, mungkin saat ini Prof Arif itu tidak menjadi dosen. Kira-kira Prof Arif bercita-cita menjadi apa, Prof? Wih, apa ya? Nah, saya sendiri tidak tahu, ya. Apa mungkin? Enggak, tadi saya katakan saya tidak pernah punya cita-cita. Tidak pernah punya cita-cita. Saya mengalir, iya, ya. betul. Jadi dari SMP, kemudian saya terpengaruh teman-teman mau masuk SPG, ya pengen jadi guru SD waktu itu, otomatis. Tapi ternyata lulus pengangkatan lama, saya masih punya uang beasiswa tadi, masuk ke UNS pendidikan sejarah. Saya cita-cita jadi guru sejarah, SMP atau SMA. Tapi kemudian dapat ikatan dinas, ya, jadi dosen, ya, jadi cita-cita saya mengalir, ya. Iya. Tapi yang saya pesankan pada adik-adik semuanya sekali lagi, tidak usah punya cita-cita,
tapi selalu apalagi mengevaluasi perilaku kita masa lalu. Masa lalu itu sebagai bahan evaluasi. Oh, apa salah saya, apa kurang saya, ya. Untuk melakukan yang terbaik masa kini, lakukan aja apapun yang terbaik, ya. Pasti akan mendapat yang terbaik di masa depan. Jadi entah jadi dosen, entah jadi profesi apa, dan itu pasti itu hukum alam, itu pasti itu, ya. Apalagi di era sekarang, zaman yang penuh dengan perubahan, ya, banyak pekerjaan yang hilang kan, muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Sehingga kalau Anda punya cita-cita tertentu, ya kalau itu nanti eksis ke depannya. Kalau enggak, kan kita mati rasa. Ya. Tapi kalau kita lakukan apapun yang terbaik. Jadi saat ini kita itu mencoba membekali diri kita yang sebanyak-banyaknya, apapun kaitannya dengan karakter. Karakter kan ada dua, ya. Karakter kinerja sama karakter moral. Karakter kinerja ya keterampilan abad 21 itu harus mampu komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, kreatif. Itu betul-betul itu, ya. Kemudian karakter moral betul-betul ini jujur, amanah. Ini bukan hanya teori, ini betul-betul saya alami sekarang ini. Ya, itu. Nah, itu tidak hanya diperoleh dari bangku kuliah. Nah, saya selalu mengatakan kuliah itu wajib, ya, wajib. Ya. Tapi tidak semua kompetensi hidup diperoleh di bangku kuliah. Makanya termasuk keterampilan ini penting. Organisasi apa dan penting. Itu sunnah. Itu pasti punya manfaat positif dalam hidup kita. Tapi jangan terlalu senang di organisasi, lupa kuliahnya juga. Jadi pinter-pinter membagi waktu. Nah, itu membagi. Jadi insya Allah kita, dan yang selalu saya katakan, hidup itu tidak bisa dihitung matematis. Ya, kadang-kadang kebetulan itu ada. Nah, kebetulan itu adalah sisi ilahiyah. Sisi ilahiyah. Jadi semua hidup itu ada campur tangan Tuhan. Ya, campur tangan Tuhan. Kadang-kadang saya tidak menduga kok saya jadi dosen. Padahal saya ranking 2 loh. Saya ranking 2 di prodi sejarah waktu itu. Saya ranking 1. Enggak, malah itu kan kebetulan. Karena ranking 1 sudah terima beasiswa Super Semar. Ya. Kemudian ranking 2 saya ada lagi muncul ikatan dinas. Kan nasib saya toh. Lah yang menjadi dosen ikatan dinas itu kebetulan. Lah kebetulan adalah saya mengatakan faktor X. Faktor X itulah campur tangan Tuhan. Maka ilahiyah, jadilah orang baik dengan siapapun. Banyak ibadah agama apapun, monggo. Banyak berdoa. Nah, pasti ya. Tadi apa, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Usaha tidak mengkhianati. Betul itu. Gitu Mbak Fia. Kayak itu sekaligus menjawab kerisauan saya dan mungkin teman-teman yang ada di sini dan mungkin pendengar juga ya, Prof. Kami ini kan mahasiswa ya, Prof. Terus pasti adalah perasaan risau terhadap masa depan. Dan tadi Prof Arif sudah menitipkan pesan-pesannya gitu ya ke kita. Boleh kasih tepuk tangan untuk Prof Arif. Yang penting itu kita tuntaskan apa yang udah kita ambil di awal ya. Betul gitu. Jangan pernah salah jalan. Jangan pernah merasa salah jalan. Kok saya masuk di sini, saya harusnya ke sana. Enggak. Ya. Apa yang kita perbuat sekarang itu pasti kita akan ngunduh. Ya, ngunduh wohing pakarti. Kalau orang Jawa mengatakan hukum karma, ya. Kamu banyak nolong orang, ya, meringankan urusan orang lain, insya Allah nanti banyak ditolong Allah, diringankan urusanmu. Gitu. Iya. Oke.
Luar biasa banget nih Mbak. Iya, bener banget. Iya. Bener speechless ya, speechless Iya. sedikit dari mendengar nasihat-nasihat dari Iya. beliau. Oke, kita masuk ke last question ya Prof. Iya. Apa pelajaran hidup paling berharga yang bisa Prof Arif dapat dari pengalaman menjadi dosen, dan mungkin Prof Arif ada pesan nih untuk mahasiswa yang saat ini punya cita-cita ketika ingin menjadi dosen? Iya. Insya Allah kesempatan itu selalu terbuka. Ya, kesempatan itu selalu terbuka. Banyak. Artinya kalau Anda lihat dosen-dosen prodi sejarah, bahkan dosen prodi-prodi yang lain, ini hampir kebanyakan alumni dari prodi itu. Iya, betul. Prodi lain pun seperti itu. Ya, mulai dari Prof Sari, kemudian Bu Tiah sendiri, kemudian saya, Pak Heri, Pak Musa, Pak Fatah, Pak Dadan, Bu Isa, ya, Pak Pak Hasan, ini hampir semua alumni. Ya, dan alumni kita dari sini banyak terpencar dosen di mana-mana. Betul sekali. Banyak di mana-mana, di UNESA, di UNES, ya, di Banten itu, luar Jawa banyak sekali. Alumni S2 itu banyak sekali. Jadi masih sangat terbuka peluang itu, ya, karena yang sekarang aja banyak kurang, ya, dari rasio dosen mahasiswa itu dosen masih banyak kurang. Nanti sebentar lagi pada purna, ya, Bu Tiah ini purna. Sebentar lagi tahun depan itu Prof Leo, tahun depannya lagi Pak Pur. Ini terus, nah ini harus regenerasi. Jadi jangan pernah patah semangat, jangan pernah patah arang, ya. Yang penting kita lakukan yang terbaik pada hari ini tadi, ya. Insya Allah, ya, nanti akan menjadi dosen atau guru atau apapun itu masih terbuka lebar. Yang penting tadi belajar, gitu, berbaik dengan siapapun, selalu ikhtiar doa. Saya itu betul-betul dulu setiap doa saya itu selalu untuk kebaikan masa depan saya. Meskipun jadi apa saya tidak berpikir waktu itu. Ya, misalnya maaf karena saya daerah Jepara itu kan, misalnya saya itu ngaji, ya, baca Quran gitu, ya, itu saya ingat sekali. Itu misalnya di masjid teman-teman setengah jam, saya harus 1 jam. Ya Allah, saya ingin ibadah, semoga Engkau mudahkan masa depanku. Misalnya puasa, salat, saya selalu begitu. Apakah karena itu ataukah karena yang lain? Nah, itu. Ya, jadi insya Allah, ya, masih ada jalan menuju Roma. Betul sekali. Semua pasti ada jalannya. Iya, pasti ada jalan. ada solusinya, ya. Iya, Bukan hanya Pegadian yang mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, wah, ternyata ini waktu obrolan kita tuh berjalan begitu cepat ya, Prof. Nggak iya. kerasa nih kita udah ngobrol panjang lebar bareng Prof Arif gitu ya, tentang lika-liku jadi dosen. Iya. Bener banget nih Mbak Via. Kita juga bisa belajar kalau jadi dosen itu sebenarnya bukan cuma tentang ngajar di kelas aja, tapi juga soal gimana caranya terus belajar dan juga beradaptasi sama perubahan zaman. Iya, dan gimana nih kita biar bisa jadi sosok yang terus menginspirasi gitu ya, seperti kata Prof Arif tadi. Meskipun di balik layarnya itu kadang ada rasa lelah mungkin ya, ada tekanan, dan bahkan ada momen dimana kita menempatkan sesuatu pada perasaan ragu kita gitu. Tapi justru disitulah letak kerennya, Anca. Iya, setiap orang itu punya perannya masing-masing ya, Bro. Ada yang jadi pengajar, ada juga yang jadi pembelajar. Nah, tapi kita semua itu saling terhubung dalam proses yang sama dan tumbuh bareng. Iya, bener banget. Setiap orang punya satu peranan. Iya. Keren banget nih ya. Kalau dipikir-pikir jadi dosen itu bukan cuma profesi ya, Prof ya, tapi kayak panggilan hati. Panggilan hati. Gitu. Ya.
Dan semoga obrolan kita hari ini bisa ngasih sudut pandang baru nih buat teman-teman pendengar, terutama yang mungkin lagi mikir mau jadi dosen nggak ya, atau bahkan untuk yang udah jadi dosen dan butuh semangat baru. Oke, bener banget, betul sekali. Terima kasih banyak untuk Prof. Arif yang sudah mau menyempatkan waktunya gitu ya untuk hadir dan memberi semangat baru untuk teman-teman kita yang ada di sini dan mungkin untuk pendengar podcast juga. Oke. Saya terima kasih juga sudah diberi kesempatan diundang di Sama-sama, podcast Pak HMP Arif. yang luar biasa ini. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir nih. Jangan lupa buat follow podcast kita biar nggak ketinggalan episode-episode menarik berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan obrolan yang gak kalah seru dan inspiratif. Aku Anca, Dan aku Alivia. pamit undur diri. Dadah semuanya. Bye.